Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Ibu. Nah, sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Biar pelajaran yang Ibu berikan kepada kalian semoga bermanfaat, semoga gampang mengerti ya. Udah berdoa mulai. Selesai. Nah, kalian simak ya materi yang Ibu presentasikan hari ini. Nah, di sini cara menghitung jarak sebenarnya di lapangan. Nah, kalian coba lihat keterangan tersebut. Nah, kalau kita mencari jarak beta, S kali JB. Mencari skala, JP dibagi JB. Kalau kita mencari jarak sebenarnya, JP dibagi S, gitu. Nah, di sini cara memperbesar skala atau memperkecil skala. Nah, di situ ada rumusnya, P2 sama dengan D1 per D2 dikali B1. Nah, di situ juga ada keterangannya. Kalian bisa baca sendiri. Nah, ini salah satu contoh soalnya. Tara dengan rumus, pertanyaan, dan kunci jawabannya. Selain itu, proyeksi peta adalah pemindahan garis lintang dan garis bujur pada lengkungan permukaan bumi ke bidang datar. Dan untuk mempermudah penggambaran permukaan bola bumi pada bidang datar tersebut. Begitu juga bumi mempunyai bentuk bulat pepat. Di sini juga ada penyimpangan antara perbedaan ukuran letak, arah, bentuk dengan jarak. Peta akan ideal kalau tersebut dengan tepat atau benar cara pengerjaannya. Dengan demikian, cara yang dilakukan supaya kesalahan pada peta yang terpenuhi atau tertutupi sehingga terdapat syarat-syarat peta ideal. Nah, syarat-syarat tersebut sebagai berikut. 1. Membagi daerah yang dipetakan menjadi bagian-bagian yang tidak begitu luas. Yang kedua, menggunakan bidang proyeksi yang sesuai dengan letak daerah pemetaannya. Nah, di sini juga banyak macam-macam proyeksi. Salah satunya proyeksi berdasarkan bidang proyeksinya. Contoh A itu azimut, yang B berbentuk kerucut, yang C itu silinder. Berikut penjelasan dari proyeksi berdasarkan proyeksinya. Kalau lebih jelas lagi, kalian juga bisa baca pada halaman buku LKS Anda di halaman 36 sampai 37. Yang B, proyeksi berdasarkan ketentuan geometris. Nah, di situ tertera ada 3 macam, yaitu 1. Proyeksi konform, kedua ekuasilin, ketiga ekuivalen. Itu juga terdapat penjelasan sedikit dari saya. Selanjutnya, proyeksi berdasarkan kedudukan sumbu simetri. Itu juga terdapat 3 macam proyeksinya. Yang pertama, proyeksi normal, yaitu proyeksi peta yang garis sumbu budang proyeksinya berimpit dengan sumbu bumi. Yang kedua, proyeksi miring, itu proyeksi peta yang garis sumbu budang proyeksi memotong di antara sumbu bola bumi dan garis ekuator. Yang ketiga, proyeksi transversal, yaitu proyeksi peta yang garis sumbu bidang proyeksinya berimpit dengan garis ekuator. Dan terakhir, macam proyeksi gubahan atau modifikasi. Dan disebutkan ada 5 macam, diantaranya di slide ini. Nah, selesai dari bab yang kemarin, sekarang kita mempelajari bab yang berjudul Sistem Informasi Geografi. Sistem Informasi Geografi atau SIG, kalau menurut kalian
Nah, di sini Ibu mendefinisikan sistem informasi geografi merupakan suatu sistem informasi khusus yang mengelola tentang data yang mempunyai informasi data spesial atau referensi ke ruangan. Atau juga bisa yang arti lebih ringkas, SIK adalah suatu sistem komputer yang mempunyai kemampuan untuk dapat membangun, menyimpan, mengelola, serta menampilkan informasi yang bereferensi geografi. Sebagai contoh, data yang diidentifikasi menurut dari lokasinya atau database-nya. Selanjutnya ada subsistem informasi geografi yang terdapat 4 di sini. Ya, 1, data input berfungsi untuk mengumpulkan data spesial dan data atribut. Yang kedua, data manajemen berfungsi melakukan pengorganisasian data spesial atribut ke dalam sebuah database sehingga memudahkan operasionalnya, data, pemanggilan data, dan lain-lain. Yang ketiga, data manipulasi atau analisis berfungsi untuk memanipulasi data, melakukan penganalisisan agar data bisa diolah menjadi informasi seperti yang diharapkan. Yang keempat, data output berfungsi untuk menampilkan atau hasil dari informasi agar dapat dipahami oleh manusia dalam bentuk gambar, misalnya grafis, peta, dan bisa juga melalui sumber suara. Selanjutnya juga ada komponen-komponen SIG. Komponen ini diantara lain manusia. Nah, manusia ini sangat penting dalam pengelolaan SIG atau melakukan penelitian SIG dalam data spesial ini. Nah, manusia pada komponen ini, manusia berada arti yang mengoperasikan atau menjalankan sistem informasi geografi dalam pekerjaannya. Yang kedua, aplikasi. Nah, pada komponen ini, aplikasi suatu prosedur yang digunakan dalam mengolah data menjadi sebuah informasi, misalnya klasifikasi, penjumlahan, tabulasi, serta dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada hardware atau perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem komputer tersebut. Di sini juga ada software atau perangkat lunak SIG yang berupa program aplikasi yang mempunyai kemampuan pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, dan analisis serta penanganan data spasial. Selanjutnya data. Data merupakan suatu data spasial atau grafis serta data atribut. Nah, di sini juga disebutkan data spasial adalah suatu data yang berupa representasi fenomena dari permukaan bumi yang dapat berupa foto citra atau citra satelit, koordinat, dan lain-lain. Sedangkan data atribut merupakan suatu data yang mempresentasikan aspek deskriptif pada fenomena yang dimodelkan, seperti contoh data sensus ekonomi, penduduk atau pertanian, mengenai jumlah pengangguran atau dan lain-lain. Ini juga ada tahap kerja SIG atau pengelolaan SIG. Nah, di sini ada juga tahap-tahapnya dari masukkan data. Nah, memasukkan data ini di dalam SIG semua data spasial, informasi geografi yang dapat terwujud berupa tabel, grafik, data digital atau foto udara atau peta satelit, dan lain-lain. Di dalam SIG, cara pemasukannya juga terdapat langkah-langkahnya juga. Ada pengelolaan data SIG yang secara bertahap dibangun berdasarkan sistem pengelolaan basis data dengan adanya 2 pendekatan dalam menggunakan sistem pengelolaan berbasis data yang mengelola data spasial dan data non-spasial. Analisis data dan simulasi ini menentukan informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG dengan berfungsi membedakan data yang akan diproses dalam SIG. Contoh simulasi dan analisis data SIG tersebut. Di analisis data dan simulasi terdapat tahap-tahap
yang dijelaskan pada halaman LKS Anda di halaman 52. Data atau data output. Sistem ini berfungsi untuk menanyakan maupun menghasilkan analisis data geografi secara kualitatif atau kuantitatif yang berupa peta cetakan atau hard copy atau soft copy. Nah, ini manfaat SIG antara lain untuk pengawasan daerah bencana alam dan bidang sosial. Seperti kalian baca di sini manfaat SIG banyak sekali, dan juga ada fungsi SIG atau manfaat SIG yang lain-lainnya. Kesimpulan dari materi hari ini adalah kita dapat mengetahui pengertian SIG, manfaatan SIG, cara pengelolaan data, kinerja tahap-tahap SIG, dan memasukkan data. Jadi di sini kita banyak mempelajari materi hari ini, dan sekian dari Ibu. Kalau ada pertanyaan bisa chat di lewat grup, nanti Ibu akan menjawab pertanyaan kalian. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.